1000 cc ini dia lebih praktis Pak, kota-kota macet ataupun butuh parkiran kecil. Nah ini cocok nih Pak, kalau kita lebih agresif dia cenderung lebih cepat jebol juga. Itu pasti tenaganya bakal loyo, agak limbung ya, limbung. Jadi gasnya itu di bawah 2000 agar irit. Tidak usah takut memelihara mobil LCGC ya Pak ya. Banget tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dari bengkel kesayangan kita, Bengkel AHA Motor Yogyakarta, Jombor, dekat terminal Jombor ya Sobat Apedia, atau dekat dengan ini ada JCM Jogja City Mall ya, Jalan Magelang. Silakan datang ke sini berdiskusi mungkin dengan beberapa mekanik kita di sini, atau dengan Mas Yul dengan kendala kendaraan Anda, ataupun mungkin ada yang memang harus diganti atau harus diperbaiki. Silakan datang ke sini. Di depan kita ada Mas Aji yang akan berbagi ilmu dengan kita semua di AHApedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHApedia dan Pak Taufik. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah Mas Aji. Ini pas Mas Aji. Mobil merah, baju merah. Oh iya Pak, tapi belum milik saya. Amin. Nanti amin. ada ganti. Amin Pak. Iya. Ya kan? Iya. Baik. Ferrari. Bener merah banget ya. Iya merah banget Pak. Baik Mas Haji, pertanyaannya Mas Haji, kan kita sekarang banyak mobil-mobil city car ya. Betul Pak. 1000 cc. Awalnya dulu kalau nggak salah 1000 cc, masih awal 1200 ya. Iya. Yang Betul. Nissan March ya. Nissan March. Ya terus apa lagi tuh? Tapi ada juga yang langsung kecil tapi 1500. Ada. Picanto gitu Picanto, ya. Nah, tapi lama kelamaan ke sini akhirnya yang muncul ya 1000 cc. Betul. Ada yang turbo dan ada yang non turbo. Iya. Ya kan? Nah, betul. kita ngebahasnya yang non turbo dulu aja ya. Non turbo. Iya. Betul. Karena di depan kita juga di sana ada Suzuki Karimun. Iya, Karimun Ya. Estilo ya. Karimun Estilo. Betul. Oke, baik. Nah, yang ada mau kita yang bahas yang di sana magnet. juga ada magnet tuh. Tapi dia udah plus turbo dia. Iya. Iya. Betul. Baik. Mas Aji. Iya Pak. Kita mendapatkan apa namanya? Rezeki sebuah mobil pasti kita syukuri dong. Alhamdulillah Pak. Iya Ya Pak. kan? Tapi bukan berbicara tentang keluhan terhadap mobil ya. Iya. Cuma kendala-kendala yang kita temukan dengan mobil 1000 cc 1000 cc. yang urusannya nanti kepada perawatan. Perawatan. Ya kan? Kalau kita tahu kendalanya pasti kita mengerti apa yang harus kita rawat ya kan? Betul, Oke. betul. Mas Haji, sebutkan dulu yang sharing dulu buat kita semua apa sih kendala-kendala di mobil 1000 cc yang kita harus ketahui. Oke. Ini untuk kendalanya ada beberapa yang nanti akan saya sampaikan ya Pak ya. Tapi sisi positifnya di mobil LCGC ini yang 1000 cc ini apa ya? Dia lebih praktis Pak. Kalau ke kota-kota macet ataupun butuh parkiran yang kecil. Nah, ini cocok nih Pak. Betul, iya. Cuma buat antar anak sekolah, ke pasar juga ini enak Pak. Itu. Tapi selain itu juga ada faktor kendalanya ya Pak ya. Kendalanya ini salah satunya ya Pak ya, yang paling umum, paling sering itu getaran mesinnya Pak. Getaran mesin. Biasanya untuk yang tipe mesin 1000 cc dia menggunakan 3 silinder Pak. 3 silinder ini berbeda sama dengan yang 4 silinder Pak, secara getarannya ya Pak ya. Untuk mesin yang tipe 2, 3. betul. Untuk tipe mesin yang 3 silinder ini getarannya jauh lebih kencang dibanding yang 4 silinder. Sebabnya Mas? Gimana cara menjelaskannya itu? Ya, dia karena konfigurasi ininya ya Pak ya, si crankshaftnya. Oke. Jadi kalau 4 silinder kan memang ada ininya ya Pak ya. Kalau crankshaft kan dia ada engkolnya Pak. Iya. Engkolnya masing-masing ada pemberatnya Pak. Nah, kalau yang 4 silinder masing-masing itu kan udah ada, jadi imbang 4. Nah, kalau yang 3 ini dia lebih cenderung ini ya Pak ya, tidak seimbang itu? imbang yang dibanding 4 itu Pak. Iya, fairing ordernya tuh beda. Ya itu. Itu yang menjadi pengaruh mengapa mesin 3 silinder lebih bergetar itu. Nah, kalau mesin bergetar ini biasanya efeknya nanti ke engine mounting Pak. Engine mounting. Nih, ini engine mounting yang kanan ini lebih cenderung cepat bergetar dibanding yang kiri. Cepat habis berarti, cepat rusak. Iya. Ya lebih cepat ambles karetnya ataupun sobek karena memang menahan getaran. Iya, menahan getaran dari mesinnya itu karena 3 silinder.
Biasanya ciri-cirinya kalau engine mounting udah rusak, mungkin udah pernah dibahas di video sebelumnya, Pak ya. Ya, sering banget ya. Sering banget itu. Salah satunya itu di kabin rasa bergetar, Pak. Kabin. Di kabin bergetar, terus di setir bergetar. Saat akselerasi ada suara ataupun getaran yang lebih kerasa ya, Pak ya. Itu, Pak. Kalau yang mounting sebelah kiri ini cenderung lebih awet, tapi memang salah satu penyebab kerusakannya ya satu usia, yang kedua karena faktor gaya berkendara, Pak. Itu. Gaya berkendara berpengaruh kepada busing si mounting yang sebelah kiri ya, Pak ya. Kalau kita lebih agresif, dia cenderung lebih cepat jebol juga. Itu karena dia menahan ayunan ya, Pak ya. Ayunan dari mesin. Terus yang kedua ini Pak, kalau di mesin LCGC atau yang 1000 cc ini biasanya ini tenaganya kurang, Pak. Tenaga kurang akibat muatan banyak. Banyak, betul ya. Ini kan kadang karena mobil ini praktis ya, Pak ya. Praktis. Yang mana ini bisa muat 4 penumpang ya, Pak ya. Dewasa ya. Dia dewasa. Nah, apabila kita pakai ke medan yang tanjakan atau di medan berbukit dengan muatan penuh dan full dengan beban di bagasi, nah itu pasti berpengaruh banget, Pak. Itu pasti tenaganya bakal loyo. Nah, makanya untuk mobil yang LCGC ini, untuk tipsnya untuk saat berkendara di medan berbukit harus ancang-ancang dulu, Pak. Oh, ancang-ancang ya. Baik yang manual ataupun yang tipe matic atau CVT. Itu. Terus yang ketiga biasanya ini, Pak. Karena dia butuh power yang besar, otomatis dengan cc yang 1000 ini, dia biasanya yang kalah ini di faktor ininya, transmisinya. Di transmisi maksudnya di sini misal kalau yang manual itu dari kampas koplingnya. Kampas koplingnya yang habis ya. Itu ya kampas kopling, terus ada drag lacquer ataupun yang plus cover atau mataharinya. Itu biasanya salah satu yang bikin dia tenaga kurang. Jadi agak boros. Iya, nanti jatuhnya jadi agak boros karena selip itu, Pak. Tapi tergantung kepada pemakaian ya. Ya, ini balik lagi ke faktor pemakaian ya, Pak. Cara berkendara. Betul. Ada lagi, Pak. Dia biasanya untuk yang tipe yang 1000 cc ini, dia masih biasanya menggunakan busi biasa, Pak. Busi biasa. Jadi modelnya dia platina ya, Pak ya. Platina. Ini biasanya memang secara harga dia relatif murah, Pak. Nah, biasanya untuk penggantian itu tiap 20.000 km. Nah itu tapi nanti businya biasanya cepat aus, Pak, kalau model yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih, itu sebagai perawatan ya, Pak ya. Tapi itu boleh diganti ke iridium? Bisa, boleh. Bisa? Iya. Nanti balik lagi ke selera sih, Pak, itu, Pak. Kalau iridium mahal? Kalau iridium jatuhnya lebih mahal. Satunya berapa, Mas? Berkisar 100 ribuan ya, Pak ya, untuk kualitas yang bagus ya, Pak ya. Iya. 400.000 ya. Kalau ini kan 300.000. Yang platinum? Kalau yang platina yang biasa, ini dia bisa ada yang harganya cuma di bawah 50.000, Pak. Iya, ada yang cuma 25.000, Pak. Tapi memang itu tergantung ke merek ya, Pak ya. Iya. Sama busi ori dan busi yang non original. Karena di pasaran juga banyak tuh, Pak. Itu, Pak. Baik. Nah, sudah Mas Aji sebutkan beberapa poin-poin yang menjadi kendala dan itu sebenarnya bisa dikerjakan ya, bisa dikerjakan, bisa diperbaiki dan bahkan masalah transmisi yang cepat habis, apa namanya? Koplingnya itu juga bisa diperbaiki dengan cara berkendara, diperbaiki, jangan terlalu ngoyo apa gimana? Kok bisa mobil kecil itu boros transmisi? Bagaimana caranya berkendaranya sehingga dia bisa boros transmisi? Iya, jadi untuk cara tips hemat berkendara ini biasanya ini, Pak. Kita masukkan OCG ya? Ya. Tipsnya sih sebenarnya mudah sih, Pak, ini, Pak. Jadi untuk tipe yang 1000 cc seperti ini, kita untuk yang manual ya, Pak ya. Untuk manual kita usahakan pindah ketika RPM mesin sudah mendekati torsi maksimalnya. Jadi misal di gigi 1 dia torsi maksimalnya di 1.500 atau 2.000. Terus iya, nanti baru kita pindah ke gigi 2. Itu
Tapi kalau yang untuk tipe yang Matic memang dia ini ya cenderung berpindah sendiri, berpindah otomatis. Tapi cara berkendaranya tetap harus yang smooth ya Pak ya, smooth, dan biasakan atau usahakan RPM di 1500 atau di bawah 2000. Jadi gasnya itu di bawah 2000 agar irit ininya penggunaan bahan bakarnya Pak. Itu Pak. Nah, kalau yang menyebabkan kampas kopling cepat habis tadi, itu berarti bagaimana cara berkendaranya? Biasanya ini faktor pertamanya karena ini Pak ya, sering setengah kopling. Oh, sering setengah kopling. Setengah kopling. Apalagi kalau misal kondisi macet-macetan ataupun di kondisi medan berbukit, itu mau nggak mau kan kita harus setengah kopling Pak. Nah itu jadi faktor yang menyebab kampas kopling cepat habis. Terus apabila ini Pak, kadang kita pakai ini Pak, kendaraan merek A, terus kita pindah ke merek B Pak. Itu kadang penyesuaian Pak. Itu feelingnya kan beda ya Pak ya. Benar. Feelingnya beda. Itu juga bisa menyebabkan kampas kopling cepat habis. Bila mana kita nggak pas cara pakainya ya Pak ya. Nah itu lebih sering setengah kopling. Misal di merek A kita setengah kopling udah jalan, kalau yang merek B setengah kopling belum bisa jalan. Nah itu kan tetap balik lagi ke kebiasaan ya Pak ya. Nah itu Pak. Terus yang ketiga paling biar awet ya gunakan beban kendaraan. Diatur Pak, jangan dipaksa. Betul, karena nanti yang bekerja berat nanti bagian powertrain atau dari transmisinya. Transmisi yang bekerja berat ya? Bekerja berat, nanti pasti berefek ke mesin, lebih cepat panas. Itu Pak, itu aja Pak. Baik. Kalau yang bagian ini transmisi ya? Nah, mumpung ini mobilnya Matic ya Mas? Kalau buat Matic apa Mas kendalanya kalau kita memakai yang 1000 cc seperti ini? Kalau yang Matic dia cenderung ini Pak, tetap dia ada torsi maksimalnya. Dia kalau misal muatan berat dia agak loyo ya Pak. Agak loyo karena dia modelnya kan berdasarkan tekanan oli Pak. Betul, tekanan oli baru ke rasio. Nah itu nanti efeknya tetap ada ini ya Pak, buat angkatan dia cenderung lebih berat dibanding yang tipe manual. Betul itu Pak. Ini AT Mas ya? Matic betul Pak. Matic AT transmisi biasa. Itu Pak. Tuh, Sobat Topedia, sudah dijelaskan oleh Mas Aji bagaimana mobil 1000 cc itu punya kendala, tetapi kita juga bisa memperbaiki kendala-kendala itu ya. Kalau tadi kan yang bisa diganti seperti busi ya. Tapi kalau tadi masalah getaran itu sudah bawaan bayi ya. Bawaan memang. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Yang penting nanti kalau misal udah rusak, waktunya diperiksa, baru kita informasikan untuk ganti. Itu Pak. Dan itu juga nggak cepat-cepat sampai sekali setahun kan? Iya, itu jangka panjang itu Pak. Iya. Baik. Terus yang terakhir Pak, ini Pak, apa nih? Dia kalau mobil-mobil kecil kayak gini, di kecepatan tinggi dia cenderung agak limbung. Karena karena terbatas di suspensinya ya Pak ya, dan juga secara bodi dia jauh lebih ringan. Jadi tidak dianjurkan untuk berkecepatan tinggi. Ya itu balik lagi ke pengendara ya Pak ya. Karena memang tergantung sesuai kebutuhan pengendara Pak. Tapi memang untuk jenisnya dia limbung untuk kecepatan tinggi. Baik Pak. Sobat Topedia, mudah-mudahan ilmu yang ditambahkan oleh Mas Aji di seputaran tema mobil 1000 cc ini bisa menambah pengetahuan kita. Dan kalaupun Sobat Topedia sudah punya pengalaman banyak yang memakai mobil 1000 cc ya, silakan komentar di bawah, bagi-bagi ilmunya. Atau kawan-kawan kita ada yang mau mencari mobil 1000 cc, dengan membaca komentar positif Sobat Topedia bisa cari 1000 cc ya. Iya betul Pak. Baik, terima kasih Mas Haji. Ya, itu saja informasi yang bisa saya informasikan ke teman-teman Alpedia. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak usah takut memelihara mobil LCGC ya Pak ya. Tetap setiap mobil tetap ada kelebihan dan kekurangan. Nah, setiap ada kerusakan bisa langsung dibawa ke bengkel Pak. Bisa di AHA Motor Jombor ataupun di AHA Motor Sekawan. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.